Halo pecinta Bravos di mana saja Anda berada. Kita jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru. Tema yang dipilih kali ini adalah awas, Islam radikal ada di mana-mana. Tema ini dipilih karena sudah menjadi perbincangan yang sangat hangat kalau kita berbicara mengenai Islam radikal yang sekarang ini tersebar di masjid-masjid, pesantren, bahkan kalangan PNS, juga penegak hukum. Kemudian kita juga lihat juga ada suatu tren terkait dengan politik identitas. Wah, ini luar biasa. Tapi kalau kita urut-urut ke atas semua ini, salah satu sumber dari diskusi yang sangat panas ini adalah BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Tunarungu, maksud saya terorisme, yang entah kenapa sangat serius mengacungkan telunjuknya ke masjid, ke pesantren, dan ke tempat-tempat lain terkait dengan adanya Islam radikal, dan seolah-olah memberi peringatan yang sangat serius bahwa Indonesia akan kacau balau, akan rusak dengan adanya kelompok Islam radikal, yang kalau menurut kelompok-kelompok tertentu yang sering disebut sebagai kelompok kebal hukum, ini tokohnya adalah mereka para pengusung politik identitas. Sasarannya tentu saja Anies Baswedan dalam konteks ini. Dan untuk mengetahui bagaimana persoalan ini sesungguhnya secara lebih jelas, saya akan berbincang dengan seorang pakar politik dari Universitas Al-Azhar, yaitu Dr. Ujang Komarudin. Halo, Bung Ujang, apa kabar nih? Alhamdulillah baik, Bang Gigin, siap. Ya, nih, jadi bagaimana ini Anda melihat isu-isu yang sangat panas diperdebatkan saat ini, terutama terkait dengan Islam radikal yang ada di mana-mana dan politik identitas? Yang pertama tentu definisinya apa. Yang kedua batasannya seperti apa. Jadi kalau definisinya jelas, lalu batasannya jelas, ya kan, nah, sehingga tuduhan-tuduhan kelompok radikal atau pada agama tertentu Islam radikal itu juga bisa terlihat gitu. Jangan sampai selama ini gitu tuduhan-tuduhan itu ya kalau bahasa politiknya itu ya menyasar kepada lawan-lawan politik. Ini kan yang nggak boleh. Oleh karena itu saya pernah diwawancara juga oleh banyak televisi. Saya bilang apa batasannya sehingga orang tertentu, figur tertentu, tokoh tertentu atau kelompok tertentu ya itu dicap sebagai radikal. Ini penting. Jangan sampai menuju katakanlah menjelang Pilpres 2024 isu ini terus digulirkan seperti Bang Gigin ya. Terus seperti bola salju membesar dan ujungnya menyasar kepada katakanlah capres tertentu. Ini kan tidak bagus. Nah, tadi sasarannya adalah jangan sampai kepada capres atau cawapres tertentu sehingga terjadi pembusukan pada capres cawapres itu. Oleh karena itu saya melihat ya negara dalam hal ini harus adil pada siapapun. Nah, saya dalam hal ini berbicara sebagai anak bangsa ya yang tentu peduli terhadap persoalan radikalisme. Tetapi kalau radikalisme itu telunjuk misalkan negara atau telunjuk pemerintah menuduh kepada kelompok tertentu, kan ini bahaya. Ini yang menjadi persoalan di Republik ini. Oleh karena itu batasannya jelas. Misalnya kelompok radikal itu seperti apa? Kelompok mana? Ini penting. Jangan sampai karena lawan politik tertentu gitu ya, lalu dicap, distigmatik gitu ya, di framing sebagai kelompok atau tokoh radikal itu. Ini kan bukan hanya melukai kelompok itu, tapi kan melukai Islam. Seolah-olah Islam itu radikal, padahal bukan. Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, yang moderat. Saya anak pesantren, saya 6 tahun. Saya tidak pernah dididik untuk radikal, nggak ada. Saya juga kuliah gitu ya di kampus Islam, lalu di kampus umum. Ya, saya juga tidak. Saya tidak dididik untuk radikal. Saya mengalami lah tuduhan-tuduhan itu kepada kelompok tertentu ya terkait dengan persoalan radikal ini menyakitkan gitu. Karena ini bahaya karena mereka punya kewenangan ya, punya
apa namanya regulasi dan punya otoritas ya, untuk tadi menuduh kelompok pihak tertentu bahwa mereka itu radikal atau tidak. Nah ini kan yang agak repot. Jangan sampai saja kita mengingatkan kepada anak bangsa yang sedang menjabat gitu, entah di BNPT, entah di eksekutif dan legislatif. Jangan sampai tuduhan-tuduhan itu menyasar kepada lawan politik itu. Karena selama ini kan banyak dibantah juga oleh apa namanya tokoh-tokoh MUI gitu ya, bahwa lo radikalisme tidak terkait dengan Islam kok, tidak terkait dengan MUI kok, gitu, tidak terkait dengan ormas-ormas kok. Dan sesungguhnya kenapa isu ini muncul? Padahal kita ingin menyudahi gitu. Padahal kita ingin menghilangkan. Karena tadi kita sudah masuk tahun politik menjelang 2024. Tadi politik apa nama tuduhan kepada kelompok tertentu termasuk politik identitas itu dimunculkan. Ini yang bahaya Bang Gigin ya. Kita tentu dengan Radio Brapos ini, ya saya juga sebagai dosen lah, ingin kita bicara membangun bangsa ke depan tanpa stigmatik, tanpa mencap gitu ya, tanpa memframing kelompok tertentu sebagai tokoh atau figur atau kelompok radikal. Ya objektif saja lah dalam menilai kita sebagai anak bangsa. Kalau memang yang terlibat, kelompok itu terlibat, tapi kan jangan juga digeneralisasi. Wah ini misalkan satu orang, lalu kelompok orang, lalu digeneralisasi. Seolah-olah, mohon maaf, seolah-olah umat Islam, seolah-olah agama Islam itu adalah radikal, kan repot, dan ini bahaya. Oleh karena itu kita, masyarakat harus hati-hati dalam menyikapi ini. Ya, apanya saya juga belajar tentang politik Islam ya selama di kuliah, di bangku kuliah S1, bahkan S2, S3 saya juga belajar. Ya, ini ada problematik di kita. Problematiknya adalah apa namanya ya? Pemerintah apa namanya katakanlah ya yang punya otoritas itu mempunyai definisi sendiri terkait tentang radikal itu, dan kadang-kadang berbeda definisi itu dengan rakyat, dengan kita gitu loh. Nah ini yang repot. Nah oleh karena itu tadi definisinya seperti apa, lalu batasannya itu apa menjadi penting agar tuduhan itu tidak menjadi bias, agar tuduhan itu tidak menuju kepada lawan-lawan politik. Ini yang tidak kita inginkan, Bang Gigin. Iya, dan ya sejauh ini saya melihat ada keterlibatan langsung dari lembaga negara atau pemerintah dalam isu yang sangat memprihatinkan ini, yang seolah-olah ada upaya untuk memancing konflik horizontal. Terus terang aja yang saya baca selama ini adalah BNPT antara lain. Dan tampaknya ini mereka yang dituduh radikal ini akan menghadapi posisi yang makin sulit. Karena wakilnya Pak Mahfud MD, ya Menko apa itu kan sudah Menko Polhukam, bahwa pasal-pasal penghinaan penghinaan kepala negara dan DPR itu tidak akan hilang dalam KUHP, dalam pengesahan KUHP menjadi RKUHP menjadi KUHP maksud saya. Nah, dengan demikian mereka yang dianggap radikal bisa saja dengan cepat dikriminalkan, dan ini sah secara hukum karena ada di dalam KUHP terkait dengan pasal penghinaan, dan mereka bisa langsung bisa masuk penjara dan cukup lama. Misalnya menghina DPR aja bisa 3 tahun, dan kalau dimuat di medsos hukuman bisa naik menjadi 4 tahun. Ini kurang lebih kan sama dengan negara-negara otoriter yang di mana Indonesia sendiri pernah mengalami kan selama 32 tahun. Bagaimana Anda melihat kira-kira apa yang akan terjadi pada kaum kritis terkait dengan pengesahan hukum ini dan keterlibatan aparat negara untuk menyudutkan kelompok-kelompok politik tertentu yang dianggap ancaman terhadap kekuasaan? ya itu menurut saya pasal paranoid gitu ya. Kenapa dulu di zaman Pak SBY yang seorang tentara gitu ya, yang mestinya lebih apa namanya lebih strict gitu ya, lebih tegas, tidak pernah menyentuh pasal-pasal itu. Justru hari ini yang katakanlah presidennya sipil gitu ya, kekuasaannya di tangan sipil, kenapa pasal penghinaan pada pemerintah atau pada presiden itu dimunculkan kembali? Kan menjadi lucu. Oleh karena itu saya melihat ya
rakyat Indonesia harus menolak mengawal persoalan rancangan undang-undang hukum pidana ya yang sedang mereka bahas. Nah, kalau ini terjadi sampai dieksekusi, ya nanti ya kelompok-kelompok tertentu itu yang lawan pemerintah itu akan diberangus, akan habis. Nah, ini akan menjadi kita kembali kepada negara otoriter yang pernah kita alami ya, mohon maaf di masa Orde Baru. Oleh karena itu ya suka tidak suka, senang tidak senang ya, kita kawal apa proses ini, kita tolak ya pasal tersebut karena kita sudah bersepakat ingin menjadi negara demokrasi, tidak ingin kembali kepada negara otoriter. Kenapa? Mereka yang diberi wewenang membuat undang-undang, katakanlah pemerintah bersama DPR, kenapa tidak aspiratif? Kenapa mereka menginginkan kepentingannya sendiri, kepentingan kekuasaan, kepentingan kata petik mengkriminalisasi kelompok-kelompok yang menjadi lawan politik. Bukankah ketika kita sepakat berdemokrasi, maka kita sepakat untuk berbeda pendapat? Kritik dari publik, dari kelompok tertentu, dari masyarakat itu biasa dalam negara demokrasi. Nah, inilah yang dianggap sebuah penghinaan gitu. Jadi repot kita ini. Kalau tidak siap untuk dikritik, ya, kalau tidak siap katakanlah mohon maaf ya untuk dinye-nye oleh publik gitu loh ya. Ya jangan jadi pejabat, jangan ada di pemerintahan. Ya mestinya pejabat itu lahir batin menerima semua cacian, katakanlah mohon maaf, kalaupun ada penghinaan harus menerima penghinaan itu, harus menerima kritikan itu dengan lapang dada karena memang mereka diamanahi untuk berbuat demi kepentingan masyarakat bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan pribadi. Nah, hari ini kan begini, kelompok mereka yang berkuasa itu ya kepentingan pribadi lebih banyak, kelompok, golongan, dan partai politik. Kepentingan masyarakat bangsa dan negaranya tidak. Jadi rakyat yang mengkritik itu ya mereka paham apa yang dilakukan oleh mereka yang berkuasa, apa? Mohon maaf, abuse of power, lalu banyak korupsi, dan di saat yang sama rakyat mengkritik itu gitu loh. Salah kelola pengelolaan negara ini terjadi. Ya tadi terkait dengan undang-undang KUHP ya, pasal penghinaan terhadap pemerintah, lalu masyarakat kalau mengkritik di penjara lah katakan seperti itu. Ini masa depan bangsa ini mau kemana? Karena kita sudah sepakat berdemokrasi ya, ruang untuk kembali ke otoriter itu harus ditutup. Kalau tidak ditutup ya mohon maaf, kita tidak akan menikmati kebebasan sebagai manusia yang tentu dalam demokrasi itu kebebasan individu itu harus diutamakan. Nah, kalau individu itu bebas, maka dia akan bebas juga berkreasi, ya menciptakan produk-produk unggulan. Lalu juga aspirasi itu berjalan di masyarakat, kritik-kritik juga itu juga dihargai. Nah, kita ini memang kelihatannya demokrasi di atas kertas gitu, tapi sesungguhnya ya demokrasi itu ya seolah-olah saja gitu, seolah-olah demokrasi padahal kita tidak demokrasi. Oleh karena itu kalau pemerintah ingin menjaga demokrasi agar tetap stabil, sehat, dan bermartabat, maka tadi pasal-pasal yang kiranya akan memberangus kebebasan berpendapat, kebebasan masyarakat untuk mengkritik pemerintah, ya mesti tidak masuk, mesti tidak bahas, mesti tidak dieksekusi atau tidak disahkan. Kalau itu disahkan, ini menegaskan bahwa selama ini pemerintah memang mohon maaf anti kritik. Oleh karena itu ya tadi ya secara besar kita harus melawan apapun bentuk cara-cara terkait dengan otoriter itu. Jadi siapapun yang memang mereka ingin mengembalikan kekuasaan ke wilayah otoritarianisme, maka harus kita tolak bersama-sama. Kita sudah sepakat berdemokrasi, maka sudah sepakat pula untuk berbeda, bahwa sudah sepakat pula bahwa para pejabat itu harus siap menerima kritik sekeras apapun kritik itu. Seperti itu, Bang. Tapi kalau dilihat dari statementnya Wakil Menko Polhukam, itu kelihatannya anggota DPR pun sudah sepakat. Paling enggak mayoritas anggota DPR itu sudah sepakat untuk mempertahankan pasal-pasal tersebut. Sehingga perlawanan ini tampaknya harus dilakukan di luar parlemen, termasuk di jalanan. Dan
tentu saja ini risikonya lebih tinggi lagi karena kriminalisasi terhadap para penghina kepala negara dan DPR sudah sah secara hukum. Dan saya lihat sekarang ini mahasiswa juga ada kecenderungan untuk terus kembali bergerak. Tapi menurut Anda sendiri, akan efektifkah gerakan-gerakan seperti ini? Ya, gini, Bang Gigin ya. Saya sih tidak aneh, tidak heran kalau DPR sepakat. Karena memang kepentingan mereka, kepentingan pemerintah dan kepentingan DPR. Yang pertama. Yang kedua, selama ini kan DPR memang jadi stempel pemerintah, stempel kekuasaan. Semua yang semua bukan menjadi check and balances, bukan menjadi penyeimbang, bukan. Hari ini mereka kita tahu selama 10 tahun terakhir menjadi stempel. Ya oleh karena itu ya gerakan perlawanan itu ya bukan ada di parlemen, tetapi ada di jalanan yang dilakukan oleh masyarakat, oleh mahasiswa, oleh buruh dan oleh komponen lain, oleh civil society. Tetapi saya melihat dalam konteks RUU KUHP ini kelihatannya jalan terjal rakyat, jalan terjal mahasiswa itu akan semakin berat. Kenapa? Karena isu ini kan tidak semua orang ngeh ya kalau bahasa kita itu, nggak semua orang fokus, nggak semua orang perhatikan. Rakyat kecil kan nggak ngerti, nggak iya. Jadi ini yang harus menyamakan persepsi di kalangan masyarakat, di kalangan mahasiswa, bahwa sejatinya ini ada ancaman besar terkait pengembalian otoritas dari negara demokrasi pada negara yang mendekati otoriter, bukan mendekati, bahkan akan otoriter kalau pasal itu sampai disahkan. Saya mengatakan efektif tidak, tetap gerakan mahasiswa itu akan efektif kalau gerakan itu menjadi besar. Saya begini Bang Gigin, saya mengamati ya, gerakan mahasiswa itu gagal ketika revisi Undang-Undang KPK. Lalu juga gagal ketika demonstrasi Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Tapi kan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerjanya juga kan dibatalkan oleh MK, artinya inkonstitusional berkesarat. Tapi gerakan mahasiswa itu kalah. Nah, tetapi kemarin tanggal 11 April itu kan gerakan mahasiswa muncul, walaupun memang dipecah dan dibelah, tetapi itu efektif. Jokowi takut kok untuk menjalankan 3 periodenya kan gitu. Itu kan gerakan menolak salah satunya 3 periode itu. Hari ini mereka ya ngeri-ngeri sedap juga melihat gerakan mahasiswa itu, walaupun gerakan mahasiswa dipecah, tapi mahasiswa terus bergerak. Artinya kalau mahasiswa itu bergerak satu persepsi ya ada persamaan persepsi di kalangan mahasiswa dan gerakannya besar, itu akan efektif. Tapi kalau gerakannya kecil, dipecah-pecah, dibelah-belah, ya ini yang harus menjadi perhatian kita bersama, Bang. Kalau kecil-kecil pecah-pecah tentu tidak akan kuat melawan institusi negara lah, kira-kira seperti itu. Iya, dan perpecahan, setidaknya upaya untuk melakukan perpecahan ini masih terus berlangsung dan tampaknya juga makin keras, dan ada upaya-upaya untuk memancing bentrok fisik. Ini kesan saya saja. Sehingga ada alasan untuk menyatakan Indonesia dalam keadaan darurat. Ini persis seperti yang pernah dilakukan oleh Presiden Marcos di Filipina, yang terpilih secara demokratis, lalu tiba-tiba yang menyatakan Filipina dalam keadaan darurat, sehingga semua kekuasaan ditarik ke tangan presiden, dan akhirnya dia menjadi presiden seumur hidup. Sampai akhirnya ditumbangkan oleh people's power. Apakah skenario seperti ini ya, seperti Marcos itu bisa relevan untuk menganalisis situasi politik di Indonesia saat ini? Atau mungkin lebih tepatnya misalnya skenario seperti yang dilakukan oleh Jenderal Sisi di Mesir atau rejim militer di Thailand? Ya, saya melihatnya begini, Bang. Mereka akan sekuat tenaga untuk bisa menggolkan rancangan undang-undang KUHP itu. Tapi di saat yang sama, tadi, apakah kita sebagai rakyat, apakah kita teman-teman sebagai mahasiswa gitu ya, satu persepsi tadi bahwa kita punya, mohon maaf, tanda petik ya, punya musuh bersama, yaitu otoritarianisme itu. Nah, kalau itu sudah terjadi, sudah sama ya, maka ya
apa namanya hal-hal yang mohon maaf ya terkait dengan persoalan kekuasaan itu ya bisa bisa dilawan oleh kekuatan rakyat. Nah, itu Iya. yang paling penting sebenarnya. Jadi isu RUU KUHP itu memunculkan penghinaan katakanlah terhadap pemerintah ya, terhadap legislatif atau terhadap presiden lah katakanlah. Nah ini mestinya menjadi apa namanya tadi musuh musuh bersama terkait dengan persoalan kembalinya otoritarianisme itu. Tetapi kalau rakyatnya, kalau mahasiswanya menganggap bahwa itu isu misalkan isu yang biasa, isu sektarian dan apa namanya ada organ-organ mohon maaf negara juga memecah belah gerakan rakyat, gerakan mahasiswa, maka mohon maaf gerakan people power itu akan sulit dan akan berat. Nah, makanya eh, membangun kesadaran di antara apa namanya kalangan apa namanya kaum terdidik termasuk masyarakat biasa itu dalam konteks mengawasi apa namanya rezim ya apapun rezim yang ingin kembali kepada otoriter itu harus kita tolak bersama-sama. Dan saya Ya. berkeyakinan lah Bang, apa ya? Ini isunya apa ya? Isu tengah gitu loh. Beda Hmm. beda dengan isu misalkan apa namanya Jokowi 3 periode gitu kan. Ya, itu lumayan tuh. Saya bahkan nama saya dimasukkan sebagai apa namanya mentor demo gitu. Padahal saya bukan gitu. Itu ngeri-ngeri sedap juga itu. Ada orang katakanlah nggak tahu pihak mana yang memasukkan nama saya sebagai mentor demonstrasi. Ya, padahal saya tidak sama sekali gitu. Nah, tapi saya melihatnya adalah ya tergantung dari kekuasaan itu sendiri. Kalau kekuasaannya dari hari ke hari makin, mohon maaf, otoriter, makin banyak melakukan abuse of power, lalu tidak disukai oleh rakyat, ya lama-lama rakyat juga akan marah. Seperti Iya. itu saya melihatnya. Iya. Dan saya juga melihat bisa agak-agak khawatir terus terangannya ini ada upaya untuk membenturkan dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah. Ini terkait dengan Ustadz Abdul Somad, di mana ya, hampir setiap kali ketika beliau mau berceramah, itu selalu ada protes dari Ansor. Ansor ini kan underbownya NU. Dan saya juga tadi baca berita, di Jawa Barat, Ustadz Abdul Somad dikawal oleh Kokam Muhammadiyah. Nah, ini kan dua kekuatan besar. Dan kelihatan dan siapa mungkin ada pihak ketiga yang mencoba memanfaatkan Ustadz Abdul Somad ini untuk membenturkan dua organisasi besar ini sehingga betul-betul kalau mereka perang di jalanan misalnya ini akan bisa menciptakan suasana yang sangat chaotic dan emergency ini. Ini kekhawatiran saya sendiri berharap itu tidak akan terjadi. Kalau Anda sendiri bagaimana? Ya saya begini Bang, saya apa banyak dekat dengan kalangan Nahdlatul Ulama karena saya kan pesantren di kalangan Nahdlatul Ulama. Tapi saya Ya, juga ngajar juga di kampus-kampus ada kampus Muhammadiyah, ada kampus NU lah. Saya ya, banyak bergaul terkait dengan itu. Nah, ini yang berbahaya ya. Karena kita tahu bahwa selama ini ya yang menjaga bangsa ini kan salah satunya ormas-ormas, yaitu ya, ormas NU dan Muhammadiyah. Kita sepakat itu karena eh, sebelum negara ini berdiri, ormas Muhammadiyah sudah berdiri, ya kan NU pun sudah berdiri kan begitu. Oleh karena itu kita melihat kalau dua kekuatan ormas ini dibenturkan, ya ini tentu akan mengancam persatuan kita. Nah, oleh karena itu hati-hati ya. Kan mungkin ini lucu sebenarnya. Ada upaya dan usaha memecah belah rakyat. Kenapa? Ustadz Abdul Somad itu NU. Ya kenapa? Kenapa? Ya mungkin karena ceramah-ceramahnya gitu. Padahal ceramahnya biasa saja. Itu ceramahnya sesuai dengan apa namanya? eh ya teks-teks agama yang sebenarnya itu biasa-biasa saja kalau menurut saya. Tetapi anehnya tadi yang mendemo adalah kalangan NU sendiri, yang menjaga adalah kalangan Muhammadiyah kan gitu. Nah, oleh karena itu ke depan eh, saya sih ya berharap ya kita membangun kesadaran bersama lah. Kita jangan terpancing oleh pihak-pihak tertentu yang memang ingin memecah belah NU dan Muhammadiyah. Yang lebih besar lagi ingin memecah belah rakyat, yang ingin memecah belah bangsa ini. Kerugiannya sangat besar.
saya pernah mengalami Bang Gigin di apa namanya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja itu, saya waktu itu menjadi narasumber di salah satu TV swasta dengan Sekjen Muhammadiyah Profesor Abdul Muti dan Ketua PBNU Kiai Haji Marsudi Suhur. Nah, ketika itu NU dan Muhammadiyah kompak dalam konteks persoalan Omnibus Law ketika itu, karena pemerintah itu didemo besar-besaran, maka NU Muhammadiyah mengamankan lah dalam proses menjaga agar tidak chaos dan lain sebagainya. Itu yang bagus, sepakat. Tapi dalam konteks tertentu tidak bagusnya adalah tadi Omnibus Law-nya itu kan ditolak rakyat, ditolak mahasiswa, ditolak buruh, tapi karena demi kepentingan bangsa yang lebih luas, NU dan Muhammadiyah menjaga itu agar tidak chaos. Karena pertaruhannya besar katanya seperti itu. Nah, di lapangan hari ini kita melihat dengan kasus Abdul Somad itu, jangan sampai menjadikan gitu ya bahwa NU Muhammadiyah itu seolah-olah berhadapan, seolah-olah bertentangan gitu. Ini yang kita tidak inginkan. Nah, di kita ini yang repot selalu memperbesar perbedaan. Ya, mestinya kita ini mempersempit lah ya perbedaan itu. Yang diperbesar itu persamaannya gitu loh. Persamaan bahwa NU dan Muhammadiyah itu ormas. Persamaannya bahwa sama-sama Islam. Sama-sama ingin mengawal jalannya pemerintahan di Republik ini agar memang on the track kan gitu. Tetapi kita ini sudah terbiasa mohon maaf memperkeruh atau memperlebar perbedaan itu sehingga perbedaan itu yang kecil dan ditarik ke wilayah yang lebih besar. Ini yang selama ini terjadi di kita. Misalkan di wilayah perbedaan kunut gitu, Muhammadiyah tanpa kunut, NU kunut itu sudah di masyarakat itu luar biasa. Perbedaan pendapat dan gesek-gesekannya termasuk tahlilan yang tahlilan yang enggak itu juga luar biasa, tapi yang gesek-gesekannya. Nah, oleh karena itu kita berharap seperti Bang Gigin ya, membangun kesadaran di kalangan NU dan kalangan Muhammadiyah untuk sama-sama tadi ya mempersempit jurang perbedaan itu, tapi memperbesar yang persamaannya agar persoalan seperti tadi ceramah-ceramah Abdul Somad di banyak daerah itu ya tadi tidak dianggap sebagai tidak dianggap sebagai musuh, tidak dianggap sebagai lawan, tapi ya memang ulama yang ingin berceramah ya kan kepada masyarakatnya. Oleh karena itu ya mesti dimusyawarahkan. Kenapa sih yang tidak bisa dimusyawarahkan? Kan bisa NU Muhammadiyah ketemu dengan Ustadz Abdul Somad sama-sama jalan agar kita tadi tidak terpancing oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa ini. Ya tentu bangsa ini harus kita jaga sekuat tenaga gitu. Jangan sampai tadi ada pihak kelompok yang memang ingin kekuasaannya misalkan aman, tahu-tahu yang dipecah itu yang lain, yang dipecah masyarakat, yang dipecah organisasi. Ini yang kita tidak harapkan, Bang. Ya, oke. Terima kasih banyak ini Kang Ujang nih atas kesediaan Anda berbincang dengan Bravos dan menarik sekali, sangat luas, tajam dan mendalam. Dan kita masih akan berjumpa lagi dalam episode berikutnya. Oke, pecinta Bravos di mana saja Anda berada, itulah tadi perbincangan saya dengan seorang pakar politik dari Universitas Al-Azhar, Dr. Ujang Komarudin. Dan sekali lagi, Bravos. Bravos, your digital radio station.